Informasi penting bagi semua KPM PKH seluruh Indonesia. Hanya 3 komponen ini bisa dibayarkan bantuannya pada tahap keempat di tahun 2022. Dan KPM yang menerima tahap sebelumnya tidak ada jaminan secara otomatis akan mendapatkan bantuan PKH di tahap 4 2022. Sebagaimana aturan terbaru PKH 2022. PKH hanya cair untuk 3 komponen keluarga. Jadi mohon maaf jika tidak cair karena 3 komponen ini tidak ada atau tidak terbaca di sistem, maka dipastikan bantuan komponen tersebut terhenti dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap teman-teman tetap optimis menantikan pencairan PKH tahap 4 ini ya. Saat ini di Kementerian Sosial masih melakukan verifikasi bagi KPM PKH, di mana dalam prosesnya sebelum pencairan, maka data penerima diverifikasi dan divalidasi ulang untuk menentukan KPM 1. Dilanjutkan bantuannya, 2. KPM yang di stop bantuannya, dan 3. Juga menyaring usulan sebagai KPM baru yang akan di-SK-kan sebagai penerima PKH tahap keempat. Rasa-rasanya PKH saat ini bagaimana begitu ya teman-teman? Seperti misteri saja. Kenapa saya katakan demikian? Itu dikarenakan penerima bantuan PKH tahap lalu tidak ada yang bisa menjamin akan keluar bantuannya pada tahap berikutnya. Hal ini seringkali tidak disadari dikarenakan PKH itu tidak sekedar menyalurkan bantuan tunai ke masyarakat yang kurang mampu atau rentan. Artinya di sini tidak hanya cukup syarat sebagai warga miskin sehingga mendapatkan bantuan PKH. Nah, ini dikarenakan karena memang PKH sejak diluncurkan sebagai program memiliki tujuan sendiri dan berbeda dengan BLT pada umumnya. Cukup dengan syarat sebagai warga miskin yang terdata di DTKS, maka peluang untuk mendapatkan BLT menjadi terbuka. Nah, teman-teman, pada topik kali ini, yakni hanya 3 komponen saja yang bisa cair bantuannya pada tahap keempat. Jadi teman-teman, bila sebelumnya sebagai anggota PKH, namun dalam perjalanannya sebagai peserta ternyata terdeteksi tidak memiliki lagi komponen yang menjadi syarat ber-PKH, maka mohon maaf saja jika KPM tersebut dianggap tidak memenuhi syarat meskipun kehidupannya mungkin ya sangat-sangat sederhana. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa PKH itu berbeda dengan BLT pada umumnya. Cukup dengan syarat sebagai warga prasejahtera atau rentan yang ada pada data terpadu kesejahteraan sosial. Dan PKH itu boleh dikatakan bantuannya sangat unik ya teman-teman, karena aturan dan persyaratan yang begitu kompleks. Bukan hanya karena adanya komponen PKH, kategori PKH yang harus ada, tetapi juga komitmen peserta menjadi penilaian apakah memenuhi sebagai penerima bantuan PKH di tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, benarkah berita bahwa pada PKH itu yang bisa cair bantuannya untuk 3 komponen keluarga yang ada dalam kartu keluarga, teman-teman? Dan apa saja komponen PKH yang menjadi syarat bagi KPM untuk keberlanjutan bantuan PKH-nya? Nah, mungkin teman-teman sering mendengarkan ketika musim-musim pencairan bahwa bantuan PKH cair tapi tidak sesuai dengan komponen. Nah, komponen ini sepertinya menjadi kata-kata yang keramat ya teman-teman. Komponen PKH ini selalu saja menarik untuk dibicarakan karena seringkali menjadi keresahan bagi KPM bila ternyata tidak memiliki komponen keluarga yang menjadi syarat pada program Keluarga Harapan. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut membahas masalah ini, bagi yang baru berkunjung atau menemukan channel ini, mohon kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita update dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas 3 komponen PKH.
Sedangkan istilah komponen PKH itu adalah pengelompokan yang terdiri dari sejumlah kategori yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan PKH tahun 2022. Nah, adapun 3 komponen PKH yang dibayarkan bantuannya, di sini saya akan merinci satu persatu. Karena PKH itu sendiri terdapat 3 komponen, di mana setiap komponen terdapat kategori-kategori anggota keluarga. Yang pertama, komponen kesehatan. Komponen kesehatan terdapat 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini. Untuk kategori ibu hamil yang terbayarkan adalah kehamilan kedua teman-teman. Jadi teman-teman atau ibu-ibu penerima PKH jika sudah memiliki 2 anak lantas hamil lagi, nah ini tidak masuk menjadi komponen ya teman-teman, meskipun kenyataannya sebagai ibu yang sedang mengandung. Namun yang disebut komponen berkategori ibu hamil atau nifas hanya untuk kehamilan yang kedua. Untuk ibu hamil sendiri pada tahap 4 ini sudah bisa terbayarkan ya teman-teman, dikarenakan pada aplikasi 6NG saat ini sudah bisa memutakhirkan ibu hamil. Tetapi dengan syarat bahwa KPM ibu hamil ini harus melaporkan ke operator 6NG ataupun ke pendampingnya mengenai bulan awal kehamilan. Nah, untuk anak usia dini, ini sedikit berbeda dengan istilah balita. Jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun. Maka untuk program PKH ini mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 tahun hingga 6 tahun 0 hari. Jadi, pada komponen kesehatan ini terdiri dari 2 kategori ya teman-teman, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0 tahun hingga 6 tahun 0 hari. Jika 6 tahun lebih 1 hari, ini tidak termasuk ya teman-teman jika pada saat verifikasi perhitungan bantuan ternyata usia anak sudah melebihi 6 tahun 0 hari. Untuk bantuan bumil, nifas 3 juta rupiah per tahunnya dan anak usia dini 3 juta rupiah per tahunnya. Jadi bila teman-teman memiliki 2 balita, berarti bantuannya menjadi 6 juta rupiah dalam setahunnya. Nah teman-teman, adapun penyebab komponen balita tidak cair bansos PKH-nya, itu dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam kependudukan, belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Dan penyebab lain data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil teman-teman. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Jadi teman-teman, bila memiliki balita, pastikan sudah ada dokumen kependudukannya seperti akta lahir anak dan pastikan sudah masuk dalam daftar kartu keluarga yang sudah diperbaharui. Selanjutnya, komponen berikutnya yang dibayarkan pada PKH adalah komponen pendidikan. Jadi komponen yang kedua adalah komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan sendiri yaitu anak yang bersekolah pada jenjang sekolah formal yang terdaftar pada Dapodik ataupun EMIS. Nah teman-teman, adapun kategori yang ada pada komponen pendidikan adalah yang pertama anak SD. Bantuan per tahunnya itu sebesar Rp900.000. 2. Anak SMP bantuan per tahunnya sebesar Rp1.500.000. Dan yang ketiga, anak SMA bantuan per tahunnya Rp2 juta per tahun. Nah, teman-teman yang memiliki komponen pendidikan yang tidak cair, yakni umumnya disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk. Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik, data siswa tidak terbaca. Dan penyebab berikutnya, data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga akan menjadi penyebab selanjutnya. Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk, maka data anak tidak terbaca, sehingga bansos PKH-nya tidak cair sesuai komponen. Lanjut teman-teman, komponen yang dibayarkan PKH adalah komponen yang ketiga. Nah, komponen yang ketiga di sini yaitu komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman,
untuk komponen kesejahteraan sosial yang meliputi disabilitas berat dan lansia, untuk bantuan PKH lansia, besarannya 2,4 juta rupiah per tahun dan disabilitas berat juga 2,4 juta rupiah per tahun. Namun teman-teman harus memastikan ya pada pemutakhiran 6NG sudah melaporkan anak disabilitasnya dan jenis disabilitas pada operator 6NG maupun pendamping sosialnya. Dan perlu diketahui pula bahwa tidak semua disabilitas atau kecacatan bisa masuk menjadi penerima. Tetapi kecacatan berat adalah disabilitas yang tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang di sekitarnya. Nah, untuk bantuan kesejahteraan sosial yang tidak terbayarkan kategorinya, ini bisa disebabkan karena umumnya kasus umum yang sering terjadi adalah data komponen tersebut tidak online di Dispenduk Capil. Bahkan ada beberapa data lansia yang terhapus karena tidak sengaja terlapor meninggal di Dispenduk Capil. Nah, teman-teman, adapun solusi yang bisa dan wajib dilakukan oleh penerima bansos PKH yang bansos PKH-nya cair tidak sesuai dengan komponen adalah dengan melakukan beberapa hal sesuai dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, update KK. Pastikan untuk seluruh penerima bansos untuk melakukan update KK atau kartu keluarga di Dispenduk Capil sesuai wilayah tinggal masing-masing agar pada saat pemadanan data dilakukan oleh Kementerian Sosial, data tetap terbaca. Jadi sekali lagi, teman-teman harus memastikan untuk melakukan update kartu keluarga atau memperbaharui kartu keluarga jika KK Anda masih merupakan kartu keluarga yang dikeluarkan sudah lama. Sehingga data anggota keluarga Anda yang bansos PKH cair namun tidak sesuai dengan komponen dapat sesuai kembali. Selanjutnya yang kedua, cek data kepesertaan dengan cara lakukan cek data seluruh anggota keluarga atau ART di situs Cek Bansos agar tahu mana saja anggota keluarga teman-teman yang belum masuk datanya ke dalam DTKS. Nah, teman-teman, demikian video kali ini mengenai informasi penting bagi semua KPM PKH seluruh Indonesia. Hanya 3 komponen ini bisa dibayarkan bantuannya pada tahap keempat 2022. Dan tidak semua penerima tahap sebelumnya menjamin akan mendapatkan bantuan PKH di tahap berikutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Komentar dan berikan pertanyaan yang relevan, silahkan diisi pada kolom komentar di bawah video. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.